Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada Sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Momura Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir mendengar kabar tersebut. Standing alone without a dream in my heart. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kita membutuhkan strategi apa yang Saudara, saya punya kabar gembira untuk kalian. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Dengan itu Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat begitu? Karena PPKI adalah badan rujukan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya untuk menyampaikan keinginan mereka untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Soekarno nyari di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Pak Mas ada di dalam. Memangnya ada perlu apa kalian mencarinya? Ada hal yang harus kami bicarakan. Oh, baiklah. Silakan masuk. Saya panggilkan Kang Mas dulu. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Itu tadi siang kami dengan para pemuda mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja. Untuk memproklamasikan kemerdekaan, kita harus mendiskusikan dengan anggota PPKI. Kita tidak boleh membicarakan ini dengan PPKI karena PPKI adalah organisasi bentukan dari Jepang. Itu maksud saya. Tetapi PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena masing-masing dari mereka tetap pada pendapatnya, para pemuda tersebut berpamitan kepada Soekarno. Mereka bergegas pergi dengan hati yang kesal. Kemudian Soekarno mengundang para golongan tua untuk merundingkan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda terus menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, saya setuju. Ya, kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang, biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baiklah, berarti kita semua telah sepakat. Mari kita akhiri rapat ini. Para pemuda menyetujui ide Darwis tersebut. Pada sore hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Apa ini? Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba dengan selamat di Rengas Dengklok.
Pada 16 Agustus 1945, Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Apa sebenarnya tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masa ini bahas istilah PPKI? Kenapa harus PPKI? PPKI itu badan pembentukan Jepang. Tempatmu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janjinya sekata? Apa yang akan melakukan? Apa selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat kita yang selama ini telah menderita. Mereka berhak bebas dari belenggu penjajahan, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara, tenang. Kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Saleh, telah melepaskan ikatan pada Bung Karno dan Bung Darwis telah melepaskan ikatan pada Bung Hatta. Baiklah. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Itulah para pemuda dan golongan tua di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Apakah kita juga? Apakah itu yang mungkin kita lakukan? Dan mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Saya tidak datang 2 kali, Bung. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan menyelesaikan masalah ini. Itu mungkin, Bung, asal kita berusaha dan yakin, dan kita pasti bisa. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan memproklamasikannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan lakukan besok pagi. Baiklah, jika begitu mari kita kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Insinyur Soekarno dan Hatta menemui Laksamana Maida di kediamannya. Di rumah Laksamana Maida tersebutlah dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Silahkan, pakailah rumahku. Keamanan kalian akan saya jamin. Apakah ada pena dan kertas, Bung? Tentu saja ada. Tunggu sebentar. Ini dia. Bagaimana dengan pendatangan ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI buatan Jepang. Bukannya kita sudah sepakat untuk tidak melaksanakan proklamasi ini tanpa adanya campur tangan Jepang? Adakah dari kalian yang punya suatu pendapat dengan permasalahan ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini seperti bangsa Amerika? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus beda dari bangsa mereka. Karena semua jasa ini berkat rakyat Indonesia, dan naskah ini akan diatasnamakan bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga mempunyai usulan.
jika yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana? Setuju? Setuju. 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 Tolong ketik naskah ini saya temui. Baik. Ini dia, Bu. Baiklah, terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu Setelah perundingan di rumah Laksamana Meda selesai, Insinyur Soekarno pulang dan disambut oleh sang istri tercinta. Bagaimana dengan perundingan di Kang Mas? Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kita akan proklamasikannya besok hari. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan pelaksanaan besok secara langsung? Sudah, kita akan melaksanakan pengibaran bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya. Bagaimana dengan benderanya? Bukankah kita tidak memilikinya? Astaga, Bapak lupa. Bagaimana jika ibu saja yang akan menjahitkannya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain katun merah dan putih pemberian perwira Jepang. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita membuatnya dengan hati. Baiklah, ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan bendera sangsaka merah putih? Ide bagus. Baiklah, kita namakan bendera ini dengan sangsaka merah putih. Ya sudah, Bapak bersiaplah selagi ibu menjahit benderanya. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Tolong kibarkan bendera itu untuk besoknya. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan. Tanah air kita bahkan beratus-ratus tahun. Kembangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Untuk ada airnya dan turunnya. Di zaman Jepang, saat kita untuk mencapai itulah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangan kita. Kita sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan dekat itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 2045 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Kita sedang maju. Jalan. Saudara, siap. Umat, gerak. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini tidak berlangsung lama. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat dan hati yang bangga. Indonesia telah merdeka, bangsa baru telah lahir. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berakhir pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu kekuatan padu bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan.